Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran hidup ini, mari kita bersholawat bersama kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian meremehkan seseorang hanya karena penampilannya? Atau menyesali sebuah pilihan hidup yang dulu pernah kita anggap benar? Hari ini, kita akan menyimak kisah nyata yang menyentuh hati tentang seorang pria yang datang ke pernikahan mantannya sebagai seorang gembel. Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa di balik bajunya yang kumal, ia menyimpan rahasia besar. Simak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel Rizka Story, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan kejutan lainnya. Sore itu mendung menggantung di atas langit kota kecil di Jawa Tengah. Angin bertiup lembut menyibak debu-debu jalanan yang lengang. Di sebuah perempatan, seorang pria kurus berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut acak-acakan dan pakaian lusuh, melangkah pelan menyusuri trotoar. Sepasang sandal jepit yang nyaris putus menempel pasrah di kakinya yang kotor. Nama pria itu adalah Reno. Tak ada yang mengenalinya lagi. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah menjadi sosok yang begitu disayangi seorang wanita bernama Laras. Gadis cantik dari keluarga sederhana yang pernah bersumpah tak akan meninggalkannya apapun keadaannya. Tapi waktu telah mengubah segalanya. Reno berjalan membawa selembar undangan pernikahan yang kusut. Namanya tak tercetak di sana, namun undangan itu memang datang padanya, entah dari siapa. Hanya ada selembar kertas putih diselipkan di dalam amplop merah muda bertuliskan, "Datanglah, aku ingin kamu lihat bagaimana aku bahagia." Tangannya gemetar saat mengingat tulisan itu. Ia tahu betul, hanya satu orang yang bisa menulis seperti itu. Dan hari ini, ia datang. Gedung pernikahan itu tampak mewah, dihiasi balon emas dan bunga putih yang menjuntai di setiap sisi pintu. Musik tradisional mengalun syahdu dari dalam. Di pintu masuk, seorang pria berbaju hitam rapi dengan radio kecil di pundaknya menahan langkah Reno. "Mas, tunggu sebentar. Ini acara pribadi, siapa ya?" Tanya petugas itu sambil menutup pintu dengan badannya. Reno mengangguk sopan. Ia keluarkan selembar undangan lusuh dari saku celananya yang robek. "Saya diundang." Mempelainya Laras, ya? Petugas itu membaca nama itu, lalu melirik Reno dari ujung kaki hingga kepala. Bau tubuh Reno begitu menyengat hingga ia harus menahan napas sejenak. "Laras? Ya benar. Tapi, Mas, ini pesta pernikahan lo. Jangan salah tempat. Gaun pesta, makanan catering, dan ya, bukan buat orang jalanan," katanya setengah berbisik, mencoba tetap sopan meski jelas meremehkan. Reno tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Saya cuma ingin mengucapkan selamat. Tak lebih." Petugas itu menghela napas berat. Setelah berdiskusi sebentar dengan panitia lain, akhirnya Reno diperbolehkan masuk. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri karpet merah menuju pintu utama, di mana tawa, sorak-sorai, dan senyum bahagia menyambut tamu undangan yang mengenakan kebaya dan batik terbaik mereka. Begitu Reno masuk ke dalam aula, suara musik mendadak seperti berhenti, bukan karena sound system mati, tapi karena tatapan semua orang tertuju padanya. Seorang wanita bergaun putih indah di pelaminan tampak membelalak, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Itu adalah Laras. "Ya Allah, itu Reno," bisiknya ke mempelai pria di sampingnya. Polisi berpangkat aibda itu memicingkan mata, lalu menyipitkan pandangan. "Siapa dia?" gumamnya. Kesal karena pengantin wanitanya tiba-tiba pucat dan terdiam. Reno berdiri di tengah aula, memandangi pelaminan dari kejauhan. Ia melihat sosok wanita yang dulu mencintainya sepenuh hati, kini berdiri anggun di samping pria berseragam, dengan cincin mewah melingkar di jari manisnya. Beberapa tamu mulai berbisik. "Siapa tuh? Kenapa masuk ke sini? Kayaknya orang gila, lihat bajunya. Tapi, kok dia berani ya? Ini pernikahan resmi polisi loh." Langkah Reno terhenti sekitar 5 meter dari pelaminan. Ia tak bicara. Ia hanya mengeluarkan sesuatu dari saku baju kumalnya. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati kecil. Kalung itu dulunya ia berikan untuk Laras, saat mereka masih sama-sama jualan es teh di pinggir jalan.
Saat itu Laras menangis bahagia menerimanya. Tapi sekarang, senyum Reno getir. Ia hanya ingin mengembalikan sesuatu yang tak seharusnya ia simpan. Namun sebelum ia bisa bicara, Laras menuruni pelaminan dengan wajah marah dan malu. Reno, kamu gila ya datang ke sini? Kamu tahu ini hari apa? Ini hari bahagiaku. Bentaknya dengan suara pelan tapi tajam. Reno mengangguk kecil, menahan gemuruh di dada. Aku tahu, makanya aku datang. Hanya sebentar. Laras melirik tamu-tamu yang menonton. Beberapa dari mereka mengangkat ponsel untuk merekam. Ia panik. Kamu lihat dirimu. Kumuh, bau, jorok. Jangan bikin malu aku di depan suamiku, di depan semua orang. Katanya sambil menepis tangan Reno yang masih memegang kalung itu. Reno menunduk, lalu berkata pelan. Aku cuma ingin mengembalikan ini. Lalu pergi. Laras memalingkan muka. Di belakangnya, mempelai pria, sang polisi, berjalan cepat mendekat dengan wajah kesal. Hei, kamu siapa? Gelandangan dari mana masuk-masuk ke acara orang? Teriaknya sambil mendorong tubuh Reno hingga terhuyung. Satu langkah lagi, dan Reno jatuh terduduk di lantai marmer. Tamu-tamu tertawa. Beberapa tersenyum geli. Tak ada yang membantu. Reno hanya menatap kosong ke arah pelaminan. Tangannya meremas kalung itu. Lalu meletakkannya pelan di lantai. Aku pergi, katanya pelan. Sebelum berjalan pergi, ia menatap Laras terakhir kali. Terima kasih, sudah pernah membuatku berjuang begitu keras, meski bukan untukmu pada akhirnya. Dan ia pun melangkah pergi. Sendiri. Dalam tatapan jijik, cemoohan, dan kamera yang terus merekam. Tak ada yang tahu, tak satu pun dari mereka sadar siapa sebenarnya pria bernama Reno itu. Langit senja memerah ketika Reno berjalan menjauh dari gedung pernikahan. Hujan tipis mulai turun membasahi aspal, seakan ikut menangis bersamanya. Bajunya yang sudah lusuh kini basah kuyup. Tapi bukan air hujan yang paling menyakitkan, melainkan tatapan mata mereka yang dulu menganggapnya segalanya, kini tak lebih dari sampah jalanan. Di balik senyumnya yang terlihat tenang, dada Reno bergetar hebat. Di setiap langkahnya, ia berjuang melawan rasa sakit yang tak terkatakan. Rasa perih bukan karena ditolak, tapi karena ia baru saja kehilangan secuil harapan terakhirnya pada cinta yang dulu pernah ia banggakan. Ia duduk di emperan toko yang mulai tutup, membiarkan rintik hujan membasahi rambut dan wajahnya. Di tangannya masih ada bekas luka memar akibat didorong sang mempelai pria. Tapi ia tak peduli. Matanya justru tertuju pada kalung kecil yang ia tinggalkan tadi. Benda itu memiliki sejarah panjang, namun kini tak berarti lagi. Sambil bersandar pada dinding dingin, Reno menarik napas panjang. Bayang-bayang masa lalu muncul satu persatu dalam pikirannya. Dulu, Reno adalah pemuda sederhana. Ia dan Laras bekerja sama menjual minuman segar di depan kampus. Saat itu hidup mereka keras, tapi penuh tawa. Setiap sen uang mereka kumpulkan bersama untuk rencana masa depan. Reno bahkan pernah berkata, "Aku gak punya apa-apa sekarang, Ras. Tapi aku janji, suatu hari nanti aku akan banggakan kamu." Dan Laras menjawab, "Aku gak butuh kamu kaya, aku cuma butuh kamu setia dan kuat." Tapi janji tinggal janji. Laras pergi ketika Reno mulai menghilang dari kehidupan normal. Tanpa pesan, tanpa kabar, Reno benar-benar lenyap. Banyak yang bilang dia menyerah dengan hidup, atau terjerumus dalam kesulitan. Yang Laras tidak tahu, kepergian Reno saat itu bukan tanpa alasan. 1 minggu sebelum hari pernikahan itu, Reno sebenarnya sudah kembali ke kota. Ia berdiri di kejauhan, menyaksikan Laras berfoto prewedding bersama tunangannya. Ia tak marah. Ia hanya diam. Waktu memang sudah berlalu, dan ia tak punya hak apapun lagi. Namun surat undangan itu datang seperti tamparan, tanpa nama pengirim. Tapi ia tahu, itu dari Laras. Hanya dia yang tahu alamat kecil tempat Reno biasa beristirahat saat kembali. Ia sempat ingin membuang undangan itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Datanglah, jangan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri."
Reno pun datang, tanpa niat untuk mengganggu, tanpa niat mengemis cinta. Hanya ingin pamit dengan layak. Sementara itu di rumah besar Laras, malam telah larut. Laras belum bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya, memandangi rintik hujan, dan terngiang-ngiang perkataan Reno tadi. Terima kasih, sudah pernah membuatku berjuang begitu keras, meski bukan untukmu pada akhirnya. Ada getar di hatinya. Ia memegang dada, meremas dadanya sendiri. Wajah Reno yang jatuh terdorong suaminya. Sorot matanya yang tidak melawan, hanya memendam justru membuat Laras gelisah. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya. Suaminya, Andre, seorang polisi muda, masuk ke kamar sambil memainkan ponselnya. Sayang, kamu masih mikirin orang gila tadi? Tanyanya sambil tertawa. Dia bukan orang gila, Dre. Jawab Laras pelan. Andre memutar bola matanya. Yakin banget? Bajunya compang-camping, baunya ampun, dan dia datang ke pernikahan orang. Mau cari sensasi kali? Laras menggeleng pelan. Dia Reno, mantanku. Dulu kami pernah mau menikah. Andre terdiam sesaat, lalu tertawa pelan. Astaga, kamu pernah pacaran sama orang kayak gitu? Hahaha. Syukur kamu nikah sama aku sekarang. Itu orang gak ada masa depan. Laras memeluk tubuhnya sendiri. Ada perasaan aneh dalam benaknya. Bukan cinta, tapi lebih pada rasa bersalah. Esoknya, berita kecil di sebuah kanal media lokal membuat Laras kembali tercengang. Artikel itu berjudul, "Pria misterius datangi pernikahan. Ternyata veteran latihan tertutup Kopassus." Laras mengeklik artikel itu. Sebuah foto Blue Reno saat berjalan keluar dari gedung disandingkan dengan foto pria berseragam tentara lengkap, sedang berdiri dengan senjata di bahunya, dalam misi pengamanan perbatasan. Laras membacanya perlahan. Dugaan kuat menyebut pria yang sempat membuat heboh di pesta pernikahan di kota X adalah Letnan II Reno Arya Putra, lulusan terbaik Akmil 6 tahun lalu, yang kemudian bergabung dalam unit tertutup Kopassus dan menjalani latihan penyamaran ekstrim hingga 3 tahun tanpa identitas. Hingga kini, Reno masih menjalankan beberapa tugas non-formal dan kembali ke masyarakat untuk tujuan pemetaan sosial. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. Laras menatap foto itu lekat-lekat. Pria di balik baju tentara senyum tipis itu, sorot mata itu, adalah Reno. Astagfirullah. Desis Laras. Suaminya masuk ruang tamu, meminum kopi dan masih cuek seperti biasa. Laras menoleh ke arahnya, ingin berbicara, tapi tak mampu. Ia menyadari, ia bukan hanya telah mempermalukan masa lalunya, tapi juga menghina seorang pejuang yang menyamar demi negara. Dan sekarang, semuanya terlambat. Sementara itu, Reno duduk di pinggir danau kecil di luar kota. Ia tak membuka media sosial. Ia tak membaca berita. Ia hanya menatap air, menahan air mata yang hendak jatuh. Setidaknya aku sudah pamit, Laras, bisiknya pelan. Malam telah berganti pagi. Matahari menyembul malu-malu di balik gumpalan awan kelabu. Di markas latihan pasukan khusus yang tersembunyi jauh di kaki gunung, seorang pria berseragam loreng berdiri tegak di halaman lapangan tembak. Tak ada senyum, hanya tatapan tegas dan dingin. Dialah Reno, dalam dunia barunya. Ia dipanggil dengan nama sandi, Arjuna Hitam. Letnan Reno. Suara lantang pelatih menghentikan lamunannya. Siap. Jawab Reno mantap. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Reno kembali melatih para taruna muda dalam program penyamaran ekstrim. Program yang pernah ia jalani sendiri selama 3 tahun di pelosok-pelosok negeri tanpa identitas, tanpa nama, tanpa satupun kemewahan. Namun kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Wajah Laras terus saja membayang dalam benaknya. Terutama sorot mata terakhir wanita itu, saat ia menatap Reno di pesta pernikahannya. Ada sesuatu yang belum selesai. Bukan cinta, tapi mungkin harga diri yang terseret diam-diam. Sementara itu di rumah dinas Andre, Laras berdiri mematung di depan cermin. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa riasan. Ia memandangi dirinya lama, seakan melihat bayang-bayang kesalahan masa lalu yang tidak bisa diperbaiki.
Kenapa kamu diam aja dari tadi, Ras? Tanya Andre sambil memakai sepatu dinasnya. Laras menoleh. Suaranya berat. Kamu tahu siapa Reno sebenarnya? Andre tertawa kecil. Ya tahu. Mantan gembel yang kamu bela-bela itu. Laras menarik napas dalam. Dia bukan gembel, Dre. Dia anggota Kopassus. Langkah Andre terhenti. Ia menoleh dengan dahi mengernyit. Apaan sih kamu serius? Laras mengangguk sambil menyodorkan layar ponselnya yang menampilkan berita tentang Reno. Andre membacanya cepat. Lalu perlahan wajahnya berubah. Letnan 2 Reno Arya Putra. Lulusan terbaik Angkatan 55 Akmil. Jalani penyamaran ekstrim. Sering bertugas di wilayah konflik. Ini beneran. Laras menatap suaminya dengan dingin. Kamu tahu kamu sudah menendang siapa kemarin? Andre mulai gelisah. Tapi, dia nggak bilang siapa dia. Dia datang kayak orang gila. Karena itu misinya, Dre, menyamar. Dan kamu, di hadapan ratusan orang, telah mempermalukan prajurit terbaik negeri ini. Nada suara Laras pelan, tapi menusuk. Matanya mulai berkaca-kaca. Andre melempar ponselnya ke sofa, lalu duduk sambil menunduk. Astagfirullah. Keesokan harinya, Andre datang ke kantor dengan perasaan tak karuan. Dan benar saja, atasannya langsung memanggilnya ke ruangan khusus. Pak Andre, Anda tahu Reno Arya Putra? Tanya atasannya dengan serius. Andre mengangguk. Saya baru tahu dia anggota Kopassus, Pak. Sang atasan meletakkan sebuah map merah di atas meja. Bukan sembarang anggota. Dia masuk dalam program khusus negara. Dan kemarin, Anda secara tidak sadar telah mempermalukan satu-satunya prajurit aktif yang masih menjalankan program penyamaran di wilayah sipil. Andre tercekat. Untungnya beliau tidak melaporkan insiden itu ke satuan. Tapi kami ingin Anda tahu bahwa tindakan Anda kemarin bukan hanya memalukan sebagai polisi, tapi juga merusak kehormatan institusi secara tidak langsung. Andre tak sanggup bicara. Ia hanya menunduk dan mengepalkan tangan di atas pahanya. Sementara itu, di sore yang sama, Reno duduk di sebuah warung kecil dekat markas. Ia meminum kopi hitam tanpa gula seperti biasa. Pemilik warung, seorang pria tua bernama Pak Mulyadi, menyapanya dengan ramah. Mas Reno, gimana latihan tadi? Lancar, Pak. Seperti biasa. Pak Mulyadi duduk di seberangnya. Saya lihat kamu akhir-akhir ini sering termenung. Ada apa? Reno tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Pak. Hanya mengingat masa lalu. Pak Mulyadi mengangguk bijak. Masa lalu memang sering ganggu hati kita. Tapi jangan biarkan dia merusak langkah kita hari ini. Kamu udah jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ninggalin kamu. Nak. Reno diam, menatap secangkir kopi di tangannya. Pak Mulyadi melanjutkan. Orang seperti kamu jarang, Reno. Berani hilang demi negeri. Dan tetap rendah hati saat kembali. Saya bangga bisa kenal kamu. Reno menatap Pak Mulyadi dan tersenyum hangat. Terima kasih, Pak. Kadang saya cuma ingin satu hal. Apa itu? Dilihat bukan dari penampilan, tapi dari apa yang pernah kita perjuangkan. Pak Mulyadi menepuk pundaknya. Yang benar akan selalu bersinar, Reno, walaupun awalnya disangka sampah. Beberapa hari berlalu. Laras berdiri sendiri di taman tempat ia dan Reno dulu biasa duduk sambil jualan es teh. Kini tempat itu sudah kosong. Hanya ada bangku tua berlumut di bawah pohon ketapang. Ia duduk di sana, menatap langit. Di tangannya ada sesuatu. Kalung berbentuk hati kecil yang dulu ia tolak saat Reno memberikannya kembali. Entah siapa yang menaruhnya di beranda rumahnya malam tadi. Tanpa surat, tanpa pesan. Hanya kalung itu yang tergeletak rapi dalam kotak kecil. Dan sekarang, ia hanya bisa menggenggamnya erat, menahan tangis. Aku salah, terlalu menilai dari luar, terlalu cepat pergi, dan terlalu bodoh menertawakan seseorang yang sedang menjalani tugas suci. Angin berembus pelan, menyibak rambutnya. Dan untuk pertama kalinya,
Laras menangis bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kehormatan. Sebuah undangan resmi dari markas besar Kopassus dikirimkan ke Polres tempat Andre bertugas. Stempel merah di pojok kiri map itu membuat siapapun yang menerima langsung berdiri tegak. Di dalamnya, tercantum perintah menghadiri upacara khusus penghargaan untuk anggota pasukan khusus yang baru saja menyelesaikan misi penyamaran berisiko tinggi. Andre diminta hadir sebagai perwakilan kepolisian setempat. Awalnya ia mengira acara itu biasa saja. Tapi begitu melihat daftar nama penerima penghargaan, matanya langsung membelalak. Letnan II Reno Arya Putra. Tubuh Andre menegang. Ingatan tentang pria kumuh yang ia tendang di pernikahannya sendiri menyeruak kembali dalam kepalanya. Suara tawa tamu, sorot kamera ponsel, hingga wajah tenang Reno yang menatapnya tanpa dendam. Semuanya kembali terputar seperti film lambat. Hari H upacara tiba. Di lapangan upacara yang berada di lingkungan markas elit Kopassus, Andre berdiri dalam barisan undangan kehormatan. Barisan prajurit berdiri tegap di bawah terik matahari. Suara komando menggema, disusul derap langkah serentak yang menggetarkan tanah. Dan kemudian, muncul sosok berseragam loreng hijau lengkap, berjalan gagah menuju panggung utama. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan sorot matanya tegas, jernih, tak ragu sedikit pun. Letnan II Reno Arya Putra, silakan maju. Reno melangkah mantap, menghampiri jenderal yang akan menyerahkan penghargaan. Lencana keberanian disematkan di dadanya, dan selembar sertifikat bertuliskan, penghargaan tertinggi atas keberhasilan misi penyamaran kelas XP, diserahkan langsung oleh komandan. Sorak tepuk tangan menggema. Tapi di tengah kerumunan, Andre justru berdiri terpaku. Mulutnya setengah terbuka, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu benar-benar dia, bisiknya lirih. Setelah acara selesai, Reno turun dari panggung. Beberapa perwira mendekatinya, menyalami dan memuji keberaniannya. Tapi Reno tetap rendah hati, menunduk dalam-dalam saat menerima pujian. Dari kejauhan, Andre memberanikan diri melangkah. Ia berjalan pelan, menunduk, lalu berdiri di depan Reno. Letnan. Reno. Andre mengangguk, wajahnya gugup. Saya ingin minta maaf atas semua yang saya lakukan waktu itu. Saya malu. Reno menatap Andre lama. Tidak ada amarah dalam sorot matanya. Ia hanya menepuk bahu Andre pelan. Sudah lewat. Mas, saya tak menyimpan dendam. Tapi saya harap lain kali, jangan pernah menilai seseorang dari baju yang ia pakai. Andre tertunduk dalam, menahan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Saya janji. Terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Reno mengangguk. Saya menghargai itu. Beberapa hari kemudian, Reno duduk sendiri di taman. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk menenangkan hati. Di tangannya ada selembar surat. Surat tanpa nama pengirim. Tapi ia tahu dari siapa. Reno, kalau waktu bisa diputar, aku ingin tetap duduk di gerobak es teh bersamamu, bukan di pelaminan mewah bersama orang yang tak tahu apa itu hormat. Aku tahu, maafku tak akan mengubah masa lalu. Tapi aku ingin kau tahu. Kamu tetap jadi nama yang paling jujur pernah tinggal di hatiku. Laras. Reno melipat surat itu pelan, lalu menyelipkannya ke dalam saku. Ia tak membalas. Tak perlu. Masa lalu memang berharga, tapi tak perlu selalu dijemput kembali. Dari kejauhan, suara anak-anak berlarian di bawah sinar matahari sore. Reno tersenyum tipis. Ia berdiri, menyampirkan jaket dinasnya, dan berjalan perlahan menuju arah matahari tenggelam. Tak ada sorot kamera. Tak ada tepuk tangan. Hanya langkah kaki sunyi seorang prajurit yang pernah dianggap gembel, tapi memilih diam. Demi harga diri dan negara. Hari-hari berlalu dengan tenang. Reno kembali ke rutinitasnya sebagai pelatih utama di Kesatuan Penyamaran. Ia dikenal tegas, disiplin, tapi sangat menjaga kehormatan. Para taruna menjulukinya, Komandan Sunyi, karena tak pernah terdengar meninggikan suara. Namun sekali bicara semua menunduk. Di dalam dirinya, Reno hidup bukan untuk pengakuan,
Ia tahu, tugasnya tak selalu dipuji, kadang bahkan disalahpahami. Tapi itulah jalan seorang prajurit. Suatu malam, saat bulan menggantung utuh di langit, Reno duduk di pinggir lapangan. Di tangannya, sebuah buku kecil berisi catatan lapangan. Sebagian besar diisi dengan coretan-coretan harian selama masa penyamarannya dulu. Ia membuka halaman tertentu. Ada potongan kalimat yang ia tulis 2 tahun lalu. Hari ke-211. Tertidur di kolong jembatan. Tangan luka kena pecahan kaca saat selamatkan anak kecil dari kecelakaan. Tidak boleh buka identitas. Tidak boleh pamer apapun. Tugas tetap tugas. Reno memejamkan mata. Di luar panggung gemerlap kehidupan, ia menjalani dunia gelap yang bahkan Laras pun tak pernah tahu. Dunia di mana harga diri bukan dinilai dari jabatan atau seragam, tapi dari kesabaran dalam menjalani kehinaan. Sementara itu, di rumahnya, Laras mulai hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang menahun. Andre, sang suami, sejak kejadian itu berubah. Ia jadi lebih pendiam, mudah tersulut emosi, dan mulai menjauhinya secara emosional. Rumah tangga yang baru seumur jagung itu mulai goyah. Semua bermula dari satu kejadian, hinaan mereka kepada seorang yang seharusnya mereka hormati. Suatu malam, Laras memberanikan diri mengetik sebuah pesan singkat di ponselnya. Reno, jika suatu saat kamu membaca ini, aku hanya ingin berkata, maaf, aku pernah mencintaimu, tapi tak pernah mencintai perjuanganmu. Maaf karena menertawakan peran yang tidak bisa aku pahami. Terima kasih, karena kamu mengajarkan aku arti malu. Pesan itu tak pernah ia kirim. Ia hanya menatap layar, menangis pelan lalu menghapusnya. 1 bulan berlalu. Reno diundang menjadi pembicara tamu dalam acara motivasi di SMA tempat ia dulu sekolah. Tidak ada publikasi besar. Hanya undangan sederhana dari kepala sekolah yang dulu mengenalnya sebagai murid yatim yang cerdas dan pendiam. Ia datang dengan seragam resmi. Rambut pendeknya disisir rapi. Dada tegak. Mata lurus ke depan. Di hadapan ratusan siswa, Reno berdiri dan membuka kisahnya. Saya pernah tidur di bawah kolong jembatan. Saya pernah dihina karena penampilan saya. Saya pernah dicaci, ditendang bahkan oleh orang yang dulu saya sayangi. Semua siswa hening, termasuk guru-guru. Tapi satu hal yang tidak pernah saya lepas adalah prinsip bahwa kita bukan apa yang orang lihat. Kita adalah apa yang kita perjuangkan. Jangan pernah remehkan orang hanya karena ia sedang jatuh. Kadang, orang yang kita injak adalah orang yang sedang berlatih bangkit. Tepuk tangan pecah. Tapi Reno hanya tersenyum kecil. Ia tahu, yang ia cari bukan tepuk tangan, tapi kebenaran yang ditanamkan di hati generasi berikutnya. Usai acara, seorang pria berkemeja mendekatinya. Letnan Reno, saya atas nama kepolisian, ingin mengundang Anda untuk menjadi pembicara di Akademi Polisi bulan depan. Jika berkenan. Reno mengangguk pelan. Saya akan datang, asal saya tidak perlu membanggakan diri saya. Biarkan saya hanya menceritakan, pentingnya menghargai sesama manusia. Hari itu, Reno berjalan keluar dari sekolah dengan tenang. Di luar pagar, seorang wanita berjilbab sederhana menunduk, berdiri di samping sepeda motor. Itu Laras. Mereka saling pandang beberapa detik. Tak ada kata-kata. Tak ada drama. Hanya mata yang berbicara. Laras mendekat, lalu menunduk dalam-dalam. Aku tidak akan minta maaf lagi. Karena aku tahu rasa bersalahku belum pantas ditebus dengan kata maaf. Reno hanya menjawab pelan. Aku tidak datang ke pernikahanmu untuk mengemis cinta, Laras. Aku datang untuk melepaskan beban. Dan sekarang, beban itu sudah hilang. Laras menatap Reno. Kamu sudah menang bukan karena balas dendam, tapi karena kamu tetap jadi manusia saat kami berubah jadi serigala. Reno tak menjawab. Ia hanya melangkah pergi, membiarkan angin menerbangkan sisa-sisa kata yang tak perlu dilanjutkan. Di belakangnya, Laras hanya bisa menatap punggung pria yang dulu ia buang, tapi kini menjadi cermin besar untuk rasa malu yang tak bisa dihapus seumur hidupnya. Semenjak pertemuan terakhir itu,
Reno tak pernah lagi mendengar kabar dari Laras maupun Andre. Ia memilih tenggelam dalam tugas-tugas negara yang terus menanti, berpindah dari satu titik operasi ke titik lainnya. Namun satu hal yang berbeda, sekarang tak ada lagi beban masa lalu yang membuntutinya dalam diam. Sebuah pagi di bulan berikutnya, Reno dipanggil oleh atasannya untuk menjalankan misi pelatihan di wilayah timur Indonesia. Sebelum berangkat, ia sempat singgah ke tempat yang lama tak ia kunjungi, sebuah rumah kecil sederhana di pinggir kota. Rumah seorang wanita sepuh yang sejak dulu ia panggil Bulik. Perempuan tua itu berdiri di teras dengan wajah bahagia. "Reno? Astagfirullah, akhirnya kamu datang juga, nak." Reno memeluknya pelan. "Maaf lama nggak mampir, Bulik. Saya keliling terus." Mereka duduk di teras sambil minum teh. Bulik mengeluarkan kotak tua berisi kenangan Reno sejak kecil, piagam lomba pidato, foto saat ia diterima di Akmil, hingga foto hitam putih Reno kecil berjualan es teh bersama Laras. Bulik menatap Reno dalam-dalam. "Nak, dulu kamu pernah janji sama ibu. Kamu mau bahagiain orang-orang yang pernah menyakiti kamu, bukan dengan marah, tapi dengan bukti." Reno mengangguk. "Saya nggak pernah lupa, Bulik. Justru itu yang membuat saya tetap bisa berdiri sampai sekarang." Bulik menggenggam tangannya. "Kamu sekarang bukan siapa-siapa buat mereka. Kamu adalah bukti bahwa harga diri bukan soal uang, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain." Beberapa minggu kemudian, saat menjalankan pelatihan di perbatasan, Reno mendapat pesan pribadi melalui jalur komunikasi resmi. Ia diminta menghadiri Forum Nasional Lintas Instansi Keamanan dan Pemerintahan. Topiknya, etika dan mentalitas petugas negara terhadap warga miskin dan terpinggirkan. Tanpa pikir panjang, ia menyanggupi. Hari forum tiba. Bertempat di aula besar milik kementerian, para pejabat tinggi dari kepolisian, militer, kehakiman, dan Kementerian Sosial hadir. Termasuk Andre, yang kini ditarik ke satuan baru sebagai bagian dari evaluasi internal pasca insiden pernikahan itu. Ketika Reno naik ke podium, suasana hening. Semua mengenal namanya. Semua tahu siapa dia. Tapi tak banyak yang tahu apa yang pernah ia lalui. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Reno membuka. "Saya bukan datang sebagai tentara, tapi sebagai manusia yang pernah dianggap tidak layak dihormati. Hanya karena saya memakai baju lusuh dan tidak wangi." Para peserta mulai menunduk. Sebagian menyimak dengan mata berkaca. "Saya datang ke pernikahan seorang teman lama, dengan niat baik, tanpa harapan apapun. Tapi saya ditertawakan, dipermalukan, bahkan ditendang. Bukan karena saya berbuat onar, tapi karena saya dianggap tidak pantas." Reno menatap sekeliling. "Teman-teman sekalian, kita bertugas untuk menjaga masyarakat. Tapi bagaimana kita bisa menjaga mereka jika kita menilai seseorang dari penampilan, bukan dari perjuangannya?" Tepuk tangan pecah. Tapi Reno tetap tenang. "Pelajaran terbesar yang saya terima bukan dari medan tempur, tapi dari momen ketika saya disakiti, namun memilih diam. Karena kehormatan seorang prajurit tidak terletak di baju lorengnya, tapi pada saat ia mampu menahan tangan saat seharusnya bisa membalas." Usai acara, Andre mendekati Reno. Kini tak ada kesombongan, tak ada rasa ingin membela diri. "Letnan Reno, saya ingin berterima kasih. Bukan hanya karena Anda tidak mempermalukan saya, tapi karena Anda mengajari saya menjadi manusia lagi." Reno menatapnya, lalu menjawab singkat. "Saya tidak ingin Anda jadi seperti saya. Saya hanya ingin Anda jadi lebih baik dari saya." Andre mengangguk dalam. Tak ada yang bisa ia balas. Malam itu, Reno berdiri sendiri di balkon hotelnya. Lampu kota berkelip di bawah, sementara bintang-bintang bersinar di atas. Ia menghela napas panjang. Tangannya menyentuh dada, tepat di tempat lencana kehormatan disematkan. Dalam hati ia berkata, "Tugas belum selesai. Tapi aku sudah membuktikan bahwa gembel pun bisa punya martabat jika ia tahu siapa dirinya dan untuk siapa ia hidup." Beberapa bulan telah berlalu sejak forum nasional itu digelar. Nama Reno Arya Putra makin dikenal, bukan karena status militer yang ia sandang,
tapi karena kerendahan hatinya saat menerima hinaan di masa penyamaran. Video pidatonya di forum itu viral di berbagai platform. Komentar berdatangan, bukan hanya dari rakyat biasa, tapi juga dari kalangan pejabat dan tokoh nasional. Namun, Reno tetap hidup dalam sunyi. Ia kembali ke markas latihan, memimpin pasukan, menjalankan operasi-operasi rahasia, dan menolak semua undangan talk show, wawancara, bahkan iklan. Karena bagi Reno, sorotan bukan tempatnya. Ia hanya ingin mengabdi, bukan dikenal. Suatu siang, sebuah undangan resmi datang dari Istana Negara. Reno diminta hadir dalam upacara penganugerahan Bintang Jasa Utama, sebuah penghargaan untuk anggota militer yang dianggap berjasa luar biasa dalam menjaga martabat negara, bahkan dalam situasi-situasi tidak terlihat. Ia awalnya ragu, tapi setelah berdiskusi dengan komandannya, ia pun berangkat. Di istana, puluhan tokoh penting hadir. Presiden, para jenderal, tokoh-tokoh nasionalis, dan perwakilan dari berbagai instansi. Reno datang mengenakan seragam lengkap, dengan sepatu hitam mengkilap dan topi baret merah khas Kopassus. Saat namanya dipanggil, seluruh ruangan hening. Letnan II Reno Arya Putra. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa dalam menjaga etika dan martabat negara selama menjalankan misi penyamaran. Dalam situasi paling hina dan merendahkan, beliau tidak membalas dengan kekerasan, namun memilih diam demi menjaga integritas dan kedamaian. Presiden sendiri menyematkan bintang jasa itu di dada Reno, lalu membisikkan pelan, "Bangsa ini berutang kehormatan pada Anda." Tepuk tangan menggema. Tapi Reno hanya menunduk. Wajahnya tetap sederhana. Tak ada senyum bangga. Hanya rasa syukur yang begitu dalam. Setelah acara, Reno menepi sebentar ke taman istana. Di bawah pohon Kamboja, ia duduk sendiri, membuka kotak kecil berisi kalung berbentuk hati yang dulu pernah ia berikan kepada Laras, dan sempat ia kembalikan. Lalu diam-diam ia ambil kembali setelah resepsi usai. Ia menatap kalung itu lama. Benda itu adalah satu-satunya simbol dari masa lalu yang belum ia lepas. Tapi hari itu, ia memutuskan, saatnya benar-benar selesai. Dengan tenang, ia mengalungkan kalung itu ke dahan pohon, lalu berdiri. "Terima kasih. Karena pernah membuatku jatuh. Karena kalau tidak, aku tidak akan tahu rasanya bangkit." Di hari yang sama, Laras duduk sendiri di dalam rumah kontrakan kecilnya. Hubungan pernikahannya dengan Andre telah berakhir diam-diam. Bukan karena Reno, tapi karena kesadaran bahwa mereka berdua telah membangun rumah tangga dari fondasi yang salah, kesombongan, ego, dan penghinaan pada sesama. Laras membuka berita di ponselnya. Di layar terpampang foto Reno yang menerima bintang kehormatan. Ia tak menangis lagi. Tidak seperti dulu. Kini hanya ada rasa malu dan respek yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Ia memandangi foto itu lama, lalu meletakkan ponsel di dada. "Semoga kau terus kuat, Reno. Dan semoga aku bisa memaafkan diriku sendiri seperti kau memaafkanku." Beberapa waktu kemudian, di sebuah desa perbatasan, anak-anak kecil bermain sambil tertawa riang. Reno duduk di antara mereka, mengajari baris berbaris, menyisipkan cerita-cerita ringan tentang pentingnya menghargai sesama. Ia bukan lagi sekadar letnan. Ia menjadi panutan yang hidup dalam kesederhanaan dan hormat. Seorang anak kecil tiba-tiba bertanya polos, "Om Reno, dulu katanya Om pernah jadi gembel ya?" Reno tertawa kecil. "Iya, betul." "Terus, kenapa Om gak marah pas dihina?" Reno menatap anak itu dengan senyum tenang. Karena orang yang kuat bukan yang bisa membalas, tapi yang bisa menahan diri. Kalau kita ingin dihormati, kita harus tunjukkan bahwa kita tetap manusia, bahkan ketika dianggap bukan siapa-siapa. Anak itu mengangguk pelan, lalu memeluk Reno. Dan begitulah, pria yang dulu datang ke pesta pernikahan mantannya sebagai seorang gembel, kini hidup sebagai sosok yang paling dihormati, bukan karena pangkatnya, tapi karena hatinya. Bukan karena dia pernah jadi tentara, tapi karena ia tetap jadi manusia. Pesan-pesan dari cerita. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Penampilan bisa menipu.
Orang yang terlihat lusuh dan miskin belum tentu tidak memiliki martabat atau kemampuan luar biasa. Hargailah semua orang, apapun rupanya. Kehormatan sejati tidak perlu diumbar, tapi akan bersinar dengan sendirinya. Reno memilih diam dan sabar meski dihina di depan banyak orang. Keteguhannya dalam menjaga harga diri dan tidak membalas dendam menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya. Balaslah hinaan dengan prestasi, bukan dengan emosi. Reno tidak membalas hinaan dan tendangan dengan kekerasan, tapi ia membalasnya dengan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Prajurit terbaik yang rela dihina demi negara. Cinta sejati tidak cukup jika tak disertai pemahaman dan penerimaan. Laras pernah mencintai Reno, tapi tidak sanggup menerima masa sulitnya. Cinta yang hanya hadir saat senang bukanlah cinta yang utuh. Kesabaran adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Seorang prajurit sejati tidak selalu menang di medan perang, tapi juga mampu menang dalam mengendalikan dirinya di tengah hinaan dan tekanan. Setiap manusia punya fase kelam, namun bukan berarti selamanya kelam. Reno pernah dianggap gembel, tapi masa lalunya bukan cermin masa depannya. Kita semua bisa bangkit, asal tetap percaya dan terus berjalan. Meminta maaf memang baik, tapi tidak semua luka bisa disembuhkan oleh kata maaf. Terkadang, luka karena penghinaan atau pengkhianatan hanya bisa diobati oleh waktu, atau tak pernah sembuh sama sekali. Martabat tidak datang dari pangkat atau jabatan, tapi dari cara kita memperlakukan sesama manusia. Baik Reno sebagai gembel maupun sebagai letnan, ia tidak berubah dalam menghormati dan memperlakukan orang lain dengan adab.